Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi sama gue bang, saya itu udah lama banget ya. Kayaknya nggak nongol-nongol lagi. Tapi kali ini gue nongol lagi, pastinya bawa sesuatu untuk lu semua Boris. Oke? Di sebelah gue ada abang gue. Nanti kita akan bahas sesuatu yang pasti keren seputar buah-buahan. Kalau begitu, gue nggak akan panjang lebarin lagi. Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Dan lo mesti ingat satu hal, bahwa lebih baik rusak karena terpakai daripada lapuk karena menggantung. Pak, kita mulai. Abang tua apa kabar? Sehat. Boleh sebut nama gak? Terserah, mau sebut nama boleh, enggak juga boleh, terserah abang. Oh boleh lah, kan orang kan mulai. Biar kenal ya? Ya benar-benar. Oke, saya Omber. Omber? Ya, yang paling favorit dikenal orang Omber lah di dalam komunitas. Jadi lu Boris, kalau mau nyapa, Omber. Gitu. Cocok kan? Bahasannya apa nih? Ini baru mau gue tanyain, lu sabar-sabar aja dulu. Bang, Yep. berita yang beredar di seantero dunia dan jagat maya, lo ini pembibitan, bener? Benar. Melakukan pembibitan. Ya betul. Pembibitan apaan bang? Ya kalau aku lebih orientasi dengan pembibitan buah anggur, pohon anggur atau bibit anggur gitu. Bibit tumbuhan anggur yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya. Aku buat itu suatu seperti komunitas anggur yang intinya nanam pohon anggur dengan metode-metode grafting lah ya. Mungkin ini udah lama ini mungkin tapi saya tetap masih mengaktifkannya. Mungkin orang-orang yang terdahulu sudah terdahulu lah kita katakan, tapi kalau saya lebih orientasi lebih boleh dikatakan update lah dengan anggurnya gitu. Udah berapa lama bang? Saya udah berapa ya, tahun 2019 saya udah mulai. 2019. Ya, Belajar dulu atau bagaimana, dari muda atau bagaimana bang? di awal-awal dulu masih anak muda dulu, sempat tanam anggur di kampung halaman, tapi karena ditimpa oleh ini COVID, maka kita kemarin lebih cenderung lagi mengembangkan tanaman anggur ini gitu. Jadi abang ini menjual bibit atau buahnya bang? Nah kalau aku sih lebih orientasi jual bibitnya. Jadi saya itu gini ya, saya melakukan pembibitan secara besar lah ya, boleh dikatakan skala besar juga nggak besar-besar lagi, tetapi kita melakukan pembibitan dengan komunitas-komunitas yang ada. Kita ini banyak nih, ada komunitas pengangguran namanya, pengangguran yang di perumahan kita. Jadi kita membuat bibit yang orientasinya buat dikembangkan bagi orang-orang yang cenderung mau menanam bibit anggur. Ya terserahlah bagaimana tekniknya, apakah dia mau yang bibit semeteran, 2 meter, 3 meter, bahkan ada yang sampai berbuah di dalam pot. Biasanya orang-orang nggak tahu tuh yang namanya tabulan pot itu. Jadi saya lebih cenderung ke situ. Oke. Ini berbicara anggur. Tadi abang bilang numbuh di dalam pot. Jadi buahnya di dalam apa di atas atau akarnya atau bagaimana sih bang? Ya, mungkin ya segala garis besarnya saya buat dulu lagi nih. Kita kan nanam anggur itu di dalam pot yang ukuran medium boleh. Besar berarti diameternya? Yang 75 liter, boleh dia diukur dengan liter. Oh pakai liter, oke. Kapasitasnya ya? Jadi ada yang 75, ada yang 45, tapi minimal seminimal mungkin 45 liter lah, 40 liter sampai 45 liter tuh. Itu dengan kita buat, itu namanya ajirnya, kita buat sedemikian rupa antik. Nanti ketika dia sudah mulai musim berbuah, kita akan pangkas dia, akan kita buahkan. Sehingga dia setelah kita buahkan, jadi dia dengan ketinggian 90 cm dari permukaan tanah. Sekitar segini lah ya, sekitar segini dari tanah ya? Ya, jadi dia mempunyai buah, boleh 3, boleh 4. Nah, itu sebenarnya kalau orang-orang lebih menarik. Jadi orang banyak yang mengasih hadiah kado berupa pohon anggur yang sifatnya berbuah dalam pot. Gitu. Oh, yang 90-an cm itu? Ya. Jadi ketika diberikan itu sebagai gift, sebagai hadiah, itu nanti didiemin dia akan numbuh lagi terus?
Ya sifat anggur kan kalau dia sudah sekali berbuah, habis masa pembuahan dan buahnya sudah dipanen, dia akan kita biarkan dulu sementara waktu beberapa bulan, baru kita grafting kembali secara keseluruhan. Sehingga bekas pemangkasan itu, ya kita pakai istilah anggur aja lah, grafting. Ya, yang bekas grafting itu akan tumbuh tunas baru dan bersamaan dengan brokoli atau buah-buah yang kecil, bunga-bunga anggur yang kecil gitu. Oh, oke. Seru juga kan Boris bahasannya. Jadi kalau emang lu juga pengen rencana beli atau rencana berbisnis, nanti nomornya Om Ber, ya nomor abang ini, itu bakalan gua taruh di deskripsi. Nomor handphonenya. Jadi lu perhatiin baik-baik. Terus satu lagi, obrolan kita ini, gua nggak bisa ngezoom ke gue, ngezoom ke si abang, ngezoom ke gue ke si abang, karena gue belum punya switcher. Jadi lu nikmatin aja tampilan luasnya yang kayak begini, ya gak? Gitu ya. Bang, ini nyimpang dikit nih bang. Tadi selentingan nih, ya kan lu denger juga nggak Boris? Denger gak? Tadi pengangguran itu nama komunitas atau julukan? Soalnya pengangguran itu kan boleh dikatakan jobless. Tapi ini di sini nih gue nangkep kayaknya pengangguran itu asalnya dari kata anggur. Bener gak sih? Iya betul. Gitu? Ya betul. Jadi pengangguran tuh gini, kita ada beberapa orang bersatu ataupun berkumpul, orang-orang yang cintakan pohon anggur lah, anggur. Jadi kalau 1-2 orang berkumpul tuh mungkin kan kita yang membahas tuh pohon anggur. Di tahun-tahun sebelum-sebelumnya ini udah sangat gesit ini komunitas anggur nih. Bahkan sampai-sampai di Jakarta kan juga bagusnya karuan. Tapi mungkin orang-orang lebih cenderung sekarang dia untuk itu membudidayakan daripada membuat suatu konten lagi. Oh, Jadi, begitu. Oke. Nah, kalau di kita sekarang kan orientasinya kita membuat satu seperti penjualan kepada orang-orang yang berkeinginan membuat taman anggur atau kebun anggur. Jadi kita tuh menerima sistem pengerjaannya. Misalnya gini, ada seseorang yang pengen menanam pohon anggur gitu ataupun mengembangkan anggur. Anggur ini kan sifatnya kan kita tahu, anggur ini tidak begitu suka di banyak air. Nah, tapi dia tetap juga butuh air. Hanya anggur ini, pohon anggur ini perlunya banyak matahari. Oh gitu. Iya, tapi maka dari itu pohon anggur ini tidak akan maksimal tumbuhnya kalau dia terlindung oleh pohon-pohon besar. Teduh begitu dia nggak maksimal. Nggak maksimal. Di saat musim hujan bagaimana bang? Nah itulah makanya kita ngambil solusi, kita buatkan dia namanya greenhouse atau fiber yang tembus matahari. Jadi kalau memang dia perlu kita budidayakan secara besar, secara menengah, secara kecil juga nggak jadi masalah. Kita harus membuat itu. Itulah yang perlu kita buat sebenarnya. Karena kalau nggak itu dia daunnya tuh kan banyak hancur dimakan hujan itu. Dan anggur ini nggak begitu perlu banyak air, nggak perlu. Tapi dia sangat membutuhkan matahari. Ya kalau bisa minimal 4-6 jam satu hari, dia sangat bagus. Nah, jadi kita kan juga menyediakan bibit-bibit yang ya cukup besar lah, yang artinya sampai berbuah dalam pot, sifatnya dia rambatan. Kita juga menyediakan itu kalau di dalam komunitas kita. Jadi kita ada banyak anggota-anggota komunitas ini yang menyediakan itu, karena kita terus berjalan terus kita melakukan grafting. Selanjutnya bang, itu dipasarinnya bagaimana bang? Cara memasarinnya door to door atau bagaimana bang? Cara masarinnya? Kalau saya sih kebanyakan ya melalui FB ada, melalui Instagram. Oh, sosial media? Iya. Nah terus nanti kalau memang dia lagi buka-buka itu dan lihat, dia kontak kita. Nah terus dia kadang-kadang kalau dia benar-benar orang-orang yang kolektor, yang artinya yang sudah banyak koleksinya, dia akan mencari yang belum ada sama dia. Misalnya jenis ini, nanti dia telepon, Om, punya nggak yang begini? Nah kita jawab, kalau memang ada, gue punya itu udah 2 meteran atau 3 meteran. Nah Om, posisinya di mana? Boleh saya dulu? Enggak, kita mau main ke rumah gitu, ngelihatnya. Nah gitu, pemain-pemain yang sudah memang benar-benar mengkoleksi pohon anggur ini. Tapi bagi pemula-pemula, saya menganjurkan untuk yang tanaman-tanaman buah anggur itu, pohon anggur itu yang cepat berbuah. Misalnya apa tuh bang?
Ya misalnya kayak jenis-jenis namanya nama anggur ini banyak loh, sampai ratusan. Oh begitu, anggur itu banyak namanya. Banyak Yang banget. yang biasa kita makan kan hijau sama ungu atau merah gitu ya, marun ya. Bener nggak Boris? Nah, jadi kalau saya mereferensikan lebih ambil ke yang lebih cepat berbuah. Jangan dulu yang sultan-sultan. Bagi pemula-pemula ya, bagi pemula-pemula. Tapi kalau memang dia sudah berlanjut, dia sudah bisa membuahkan pohon anggur, ya udah boleh, silakan aja. Seperti apa jenis-jenisnya, ada Moonroof, ada apa gitu. Itu kan termasuk buah anggur yang sultan. Dan itu memang harganya, kalau harga buahnya itu agak sedikit tinggi. Nah, kalau saya sih menganjurkan coba yang jenis yang hitam, yang hijau, yang merah, dan ada lagi yang silver, ada lagi yang maron, banyak. Tapi yang 5 itu jenis warnanya, tapi nama-namanya atau boleh dikatakan keturunan-keturunannya itu ratusan, nggak tersebutkan satu persatu itu. Jadi tinggal bagaimana kita mau memulainya dengan yang gampang berbuah. Boris, bagaimana? Cewek kan? Jadi ini bisa untuk hobi, bisa untuk bisnis juga gitu ya Bang? Ya Bang ya? Ya. Ini sebenarnya anggur ini kan tanaman merambat ya, kayak apa? Kayak labu ya? Kayak apa sih? Kayak markisa. Kayak markisa. Labu nggak? Yang kecil-kecil itu? Ya, boleh. Itu tanaman, tapi dia ada bedanya. Kalau labu itu kan tanaman merambat, tapi tidak bertulang lunak, ada gabusnya. Kalau anggur tapi kan, dia merambat juga? Ya, kalau anggur kan bertulang kayu keras. Batangan-batangannya? Ya. Oke. Abang ada nomor nggak yang bisa dihubungin? Boleh disebutin Bang? Dengan Om Ber? Boleh. Nanti kalau memang ada yang perlu, boleh dihubungin saya di 0852 1603 8650. Saya setiap hari melakukan pembibitan terus di rumah sama di lahan. Jadi saya punya, kalau rumah saya itu nggak besar-besar amat, sisanya cuma 6 kali 3 meter. Tapi di dalamnya itu, kalau anggur itu sampai 10 jenis tanaman anggur yang ada di atas. Jadi saya modelnya begini, kalau untuk tongkrongan kawan-kawan di rumah, saya buat di bawahnya ya seperti kursi atau resehan, di atasnya itu pohon anggur, buah anggur gitu bergantungan. Oke. Nanti akan kan kita tunjukin nanti bahwa begitulah cara pohon anggur itu. Nah, di lahan depan saya melakukan pembibitan anggur, saya melakukan grafting, saya melakukan itu. Jadi saya standby. Jadi kalau bibit-bibit yang baru sampai 80 cm, kira-kira 15 tahun, terkadang banyak juga orang lapak-lapak yang ngambil ke rumah. Nah, tapi kalau saran saya, kalau memang mau nanam, biar jangan kelamaan untuk mengejar buahnya, coba tanam yang buat 2 meter. Karena orientasinya makin besar pohon anggurnya, makin cepat berbuah. Kalau datang ke rumah, ya silakan aja. Buat saya sih nggak susah-susah. Ya mau nanam silakan. Nanti misalnya saya bilang nih, banyak juga yang komplimen saya kasih, nggak jadi masalah, yang penting ingin dia itu. Tapi kalau memang pengen dikirim jauh, ya silakan kabarin. Cuman saya hanya bisa mengirim mengingat harga ongkirnya kan mahal tuh melalui pesawat. Jadi saya akan bisa ngirim tuh yang ukurannya 80 sampai 90 cm aja. Yang masih kecil. Ya, dengan polybag 15 kali 20. Nah, jadi itu ongkirnya tanggung jawab bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nanamnya. Saya hanya berikan itu, tapi saya kirim melalui itu kargo, aman lah. Karena saya ngirim itu pakai selongsong kardus. Di pesawat kan itu bisa dikatakan kan dilempar sana, lempar sini, lempar. Iya pasti. Jadi kalau pakai dus segi 4 itu dia lebih cepat penyok. Jadi saya pakai selongsong kardus yang bulat itu. Jadi saya kirim pakai itu. Bang, kalau misalnya nih kayak saya juga Boris nih penonton pengen memulai, kita bilang di sini hobi deh, jangan berbisnis dulu deh. Itu apa tuh modal pertamanya tuh? Bibitkah atau apa? Ya kita tanam aja bibit anggur itu. Kalau untuk pertama-tama kita tanam dulu. Maka seperti saya bilang tadi tuh, saya referensi yang gampang berbuah.
yang gampang berbuah dan tahan hujan. Kebanyakan orang-orang lebih cenderung dia menanam yang tahan hujan. Ada jenis anggur yang tahan hujan, ada beberapa jenis tahan hujan. Jadi, Itu lokal bang? enggak, itu bagian bawahnya itu lokal. Yang lokal itu baru kita grafting atau istilahnya kita sambung dengan bagian atas. Yang di atas itu mungkin kita cari yang Kayak dibilang stek kali ya? ya, tapi istilahnya di anggur itu grafting lah. Oh, oke. Grafting. Kalau di umum mungkin sambung lah Ya ya. cangkok begitu nyetek. Oh, bukan nyangkok. Sambung. Disambung lah gitu. Sambung berarti ini buntung, disambung. Iya. Oh, Kita sambung dengan mata yang dengan mata tunas ataupun jenis anggur yang table grape yang siap dimakan. Jadi ada anggur itu anggur lokal, mungkin namanya ya seperti Red Master, Isabella, itu berbuah tapi buahnya segede lenca, oh kecil. dan itu kalau sudah jadi berry, sudah jadi buah, itu mungkin 6 bulan aja juga nggak manis, itu asam. Nah, itu kita sambung, kita grafting, atasnya kita ambil yang impor, istilah kita, yang impor. Mau jenis apa tergantung daripada interest yang kita butuhkan. Tergantung mau apa, mau jenis apa gitu. Sebenarnya proses pertama itu paling nyaman, kita bisa membuahkan, udah hebat itu. Pokoknya berhasil dulu gitu ya? Berhasil membuahkan. Berarti tangan masih dingin tuh, bertangan dingin. Ya enggak juga sih sebenarnya. Tapi kuncinya ya jangan terlalu banyak siram dulu di awal-awal. Jangan terlalu banyak pupuk dulu. Kadang-kadang kita kan senang, wah air banyak, pupuk banyak. Nah, kan dia kan akarnya serabut. Akar serabut itu kalau airnya ngendap, jadi kerendam air, ya kan juga nggak bagus juga, mati kan. Nah, jadi diatur aja. Kalau dia itu 1 minggu cukup 8 liter untuk minum dia itu, untuk penyiraman dia. Baik, oke. 1 minggu 8 liter? Ya. 1 minggu 8 liter ya, sehari aja kita 8 liter lebih ya manusia ya. Iya, dia 1 minggu. So Boris, kita minta 1 kalimat gitu ya dari Om Ber untuk masalah budidaya anggur ini atau pembibitan ini. Jadi lu Boris bisa langsung cek di deskripsi. Di situ ada nomornya Om Ber, langsung aja japri di situ. Ya. Oke. Om Ber, 1 kalimat atau apapun terserah Om Ber untuk penonton Said MC Vlog ini. Mereka biasa dipanggil sama saya itu Boris. Boris itu Bor and Sis. Jadi Abang bisa panggil mereka juga dengan Boris. Silakan. Ya teman-teman Boris, saya satu aja yang mau saya sampaikan. Mari kita budidayakan anggur dengan seminimal mungkin. Sip, terima kasih. Pastinya mantep kan anggur kan? Ya. Bisa jadi buah, bisa jadi cairan juga kan? Oke Boris, kalau begitu semoga tayangan ini boleh bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga ngapain lu tonton? Kan lu yang nonton sampai habis nih. Nah gue berharap tontonan ini bisa bermanfaat, dan untuk lu yang emang gila anggur, lu bisa coba-coba deh. Lu punya anggur sendiri kan juga enak. Lebih-lebih lu yang suka cairan, lu olah aja sendiri. Kan itu lebih cihuy, bukan begitu Om Ber? Iya memang, karena Lebih mantap kan? kita anggur ini gimana ya? Anggur kita yang dari Bali itu misalnya Yellow Belgian itu. Itu anggur dari Bali itu dijadikan anggur cair itu. Oh itu mantap? Ya mantep loh itu. Ini cuma kisi-kisi aja, jangan lu ikutin. Lu kan belum jadi petani anggur. Jadi lebih baik lu langsung beli aja dia begitu. Tapi kemananya lu hubungin Om Ber langsung. Di deskripsi ada nomornya Om Ber. Begitu ya. Oke? Sampai ketemu lagi sama gue Bang Said, Sang Idol MC, dan ini Om Ber di sini. Dadah Bang. Thank you banget. Sehat selalu. God bless you.